Halo para pemburu, di video kali ini Mintang Shizugon akan membahas tentang Nen Beast. Menurut Hunter Wikia, Nen Beast atau binatang Nen atau Nenju adalah benda atau makhluk yang dibuat dari Nen si pengguna dan digerakkan melalui manipulasi. Pembuatan benda atau makhluk tersebut mirip-mirip dengan kemampuan yang dihasilkan oleh Nen yang bertipe Nen Gugenka, di mana pengguna Nen yang bertipe Gugenka bisa menghasilkan benda Nen lewat Nennya. Nen Beast pada umumnya memiliki penampilan yang menyerupai bentuk hewan, tetapi itu tidak selalu mutlak terjadi. Beberapa Nen Beast memiliki kemampuan untuk menggandakan diri. Secara umum, Nen Beast dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah sekutu. Itu dapat dilihat dari kasus Gorain dalam permainan Dodgeball saat di dalam game Great Island, di mana ia membuat dua makhluk Nen guna menutupi kekurangan pemain dalam tim Gon. Selain dapat menambah jumlah sekutu, Nen Beast juga dapat digunakan untuk mencuri atau menghilangkan sesuatu. Itu bisa dilihat dari kasus Abengane, di mana dia memanggil makhluk Nen yang ia gunakan untuk menghilangkan Nen yang ditanamkan Genturu kepadanya. Berikut adalah karakter-karakter yang diperlihatkan mampu untuk membuat Nen Beast. Sayu diperlihatkan mampu membuat makhluk Nen menggunakan auranya, di mana makhluk Nen yang dihasilkannya adalah 3 ekor monyet. Jurus Sayu tersebut mengambil referensi dari sebuah filosofi peribahasa kuno Jepang dan dikenal dengan istilah Three Wish Monkey. Untuk para pangeran Kakin sendiri, makhluk-makhluk yang dimiliki oleh mereka adalah Guardian Spirit Beast. Guardian Spirit Beast, atau agar lebih mudah dalam penyampaiannya, kita bisa sebut sebagai GSB. GSB adalah jenis parasit Nen Beast yang dimiliki oleh raja dan pangeran Kekaisaran Kakin. Orang-orang yang memiliki GSB biasanya tidak dapat menyadari atau melihat Nen Beast miliknya. Namun GSB tersebut dapat dilihat oleh pengguna Nen yang lain. GSB memakan aura sang pangeran sebagai sumber energi dan mengambil bentuk serta kemampuan yang dipengaruhi oleh karakter inangnya. Semakin buruk karakter sang pangeran, semakin buruk dan semakin mengancam pula binatang Nen mereka. Pada dasarnya, semua GSB memiliki dua aturan pakem yang sudah ada sejak dahulu. Yang pertama, mereka tidak bisa saling bertarung dan membunuh. Untuk yang kedua, mereka tidak bisa menyerang manusia lain yang dilindungi oleh GSB pula. Perbedaan antara Nen Beast dengan GSB adalah terletak pada pengendaliannya. Nen Beast bisa dikendalikan atau dimanipulasi oleh penggunanya, sedangkan GSB tidak bisa dikendalikan oleh penggunanya dan mereka bertindak sendiri sesuai tujuannya. Perbedaan lainnya adalah Nen Beast bisa dilihat oleh penggunanya, sedangkan GSB tidak bisa dilihat oleh penggunanya atau inangnya. Sedikit cerita, di zaman perang terdahulu, Kakin adalah negara kecil yang terancam dihancurkan oleh negara-negara tetangganya. Untuk menghindari kehancuran negara tersebut, Raja pertama Kakin menyulap sebuah guci yang terinspirasi dari Worm Toxin. Worm Toxin sendiri berasal dari cerita rakyat Jepang, di mana untuk membuat Worm Toxin, sang penyihir menyampurkan beberapa serangga ke dalam toples dan membiarkan mereka saling membunuh sampai hanya satu yang selamat. Untuk cerita lebih detailnya lagi mengenai Worm Toxin bisa dibaca sendiri di Google. Cerita kembali mengenai Raja pertama Kakin yang menciptakan guci tersebut. Dengan adanya guci tersebut, Kakin selamat dari kehancuran dan saat ini Kakin malah menjadi negara yang adidaya. Untuk mendapatkan atau membuat GSB, para pangeran Kakin meneteskan darah mereka ke dalam guci tersebut. Setelah diberikan darah, maka asap ungu akan muncul dari dalam guci. Di balik asap tersebut ternyata ada sosok wanita yang mengenakan pakaian tradisional Kakin yang memegang sebuah telur kecil. Telur tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam mulut sang pemberi darah, atau dalam kasus ini yaitu para pangeran Kakin. Dengan melalui kejadian tersebut, maka para pangeran Kakin akan diberikan GSB ketika telur tersebut menetas. Berikut adalah GSB raja serta GSB para pangeran Kakin. GSB milik Raja Nasubi adalah sesosok makhluk besar yang terdiri dari dua bagian dengan masing-masing memiliki 5 buah lengan. Lengan-lengan tersebut seperti lengan serangga yang panjang dan menariknya di bagian tangannya seperti tangan manusia. Bagian menarik dari GSB Raja adalah benjolan-benjolan di tubuhnya, di mana bentuknya menyerupai tete wanita. GSB Benjamin adalah makhluk humanoid yang mirip dengan seekor kumbang raksasa. Makhluk ini mempunyai 2 mulut, di mana mulut yang atas jauh lebih besar dibandingkan dengan mulut yang satunya. GSB milik Camilla berbentuk seperti anemon laut dengan ukuran yang sangat besar. Kemampuan GSB milik pangeran kedua ini yaitu mampu untuk mengendalikan seseorang.
GSP Zanglai sendiri berbentuk seperti Dharma Cakra besar dengan nyala gelap yang menutupi rim atau peleknya. Dharma Cakra sendiri adalah bagian dalam umat Buddha di mana itu melambangkan ajaran kebenaran atau Dharma dari Buddha Gautama. Kemampuan GSP Pangeran ketiga ini yaitu memberikan kekuatan ke seseorang namun dengan syarat tertentu. GSP Seriatnik menyerupai kuda dengan tampilan feminim yang mana mempunyai rambut serta leher yang panjang. Kemampuan GSP Seriatnik yaitu jika seseorang berbohong kepadanya selama 3 kali, maka GSP miliknya akan mengubah orang tersebut menjadi bukan manusia. Menurut trivia dari Hunter x Hunter Wikia, dikatakan bahwa GSP Seriatnik menyerupai Burak dari umat Islam. Burak sendiri adalah makhluk seperti kuda dengan wajah yang cantik yang diceritakan pernah membawa Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj. GSP milik Tubepa bentuknya menyerupai salamander raksasa dengan memiliki banyak tanduk seperti tiang di punggungnya. Salamander milik pangeran kelima ini memiliki kemampuan tipe Nenhenka, yaitu si GSP mampu membuat cairan bahan kimia. Selain itu, GSP milik pangeran Tubepa juga mampu untuk membuat obat-obatan. Tyson memiliki beberapa GSP di mana mereka semua memiliki penampilan yang hampir sama. GSP Pangeran ke-6 memiliki kemampuan dengan tipe Nen Hosutsu dengan konsep seperti retribusi. Setiap orang yang mendengarkan ajaran Pangeran ke-6 maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebagai gantinya aura orang tersebut akan diambil sedikit demi sedikit. Sebaliknya jika ajaran Pangeran Tyson dilanggar maka hukuman berat akan dijatuhkan. GSP Pangeran Lusurus berbentuk seperti kelabang yang besar di mana kelabang itu memiliki mata hitam yang besar. Kelabang milik pangeran ketujuh tersebut memiliki kemampuan Gugenka yang kemudian dikombinasikan dengan kemampuan manipulasi, sehingga itu mampu untuk membuat orang lain masuk ke dalam perangkapnya. GSP milik Sale-Sale berbentuk seperti bola di mana makhluk itu mempunyai banyak mulut di tubuhnya dan mengeluarkan asap. Kemampuan GSP Pangeran ke-8 yaitu dapat mengendalikan orang lain lewat asapnya. Setiap orang yang menghirup asap GSP-nya maka orang tersebut akan menyukai Pangeran Sale-Sale. Orang yang telah terkena efek asap tersebut akan muncul miniatur GSP Pangeran 8 di atas kepalanya. Miniatur tersebut juga akan mengeluarkan asap sampai radius 2 meter, di mana efeknya akan mampu untuk mengendalikan orang lain juga. Pangeran Hulkenberg mempunyai GSP di mana wujudnya menyerupai gargoyle atau makhluk mitologi zaman dahulu. GSP Pangeran ke-9 memiliki kemampuan tipe Nen Kyoka. Gargoyle tersebut memberikan kekuatan kepada orang lain dan membuat mereka menjadi sangat kuat. Selain itu, semakin banyak orang yang loyal dan setia kepada Pangeran Hulkenberg maka akan semakin kuat pula Pangeran Hulkenberg. GSP milik Katso bernama Without You atau Tanpa Kamu. Makhluk ini memiliki kemampuan yaitu jika salah satu dari pangeran ke-10 atau saudarinya pangeran ke-11 meninggal, maka GSP ini akan mengambil rupa salah satu yang mati dan akan melindungi pangeran yang hidup. GSP milik Fukutsu berwujud seperti pintu dengan hiasan di luarnya. Pintu pangeran ke-11 memiliki kemampuan seperti pintu kemana saja milik Doraemon. Namun tempat yang dapat dituju terbatas, yaitu terbatas pada tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh pangeran ke-11 dan pangeran ke-10. Pangeran Momozin memiliki GSP dengan bentuk seperti Hamtaro. Sama seperti milik pangeran kedua dan ke-8, GSP milik pangeran ke-12 juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan seseorang. Pangeran ke-13 memiliki GSP yang menyerupai naga dari Tiongkok. GSP Pangeran ke-13 memiliki kemampuan yaitu mampu untuk menciptakan ruang dimensi penghalang, di mana ruangan tersebut tidak bisa dimasuki siapapun. Pangeran Wubel atau Pangeran ke-14 tidak memiliki Guardian Spirit Beast. Berikut adalah ringkasan perihal GSP beserta kemampuannya. GSP milik Raja belum diperlihatkan secara jelas kemampuannya. Pangeran pertama, Benjamin, juga belum diperlihatkan secara jelas kemampuan GSP-nya. GSP pangeran kedua mampu untuk mengendalikan orang lain. Pangeran ketiga, Zanglai, GSP-nya mampu untuk memberikan kekuatan ke seseorang. GSP milik pangeran keempat merupakan anti kebohongan. Pangeran kelima, Tubepa, GSP-nya mampu untuk membuat bahan kimia serta obat-obatan.
GSP milik pangeran ke-6 memberikan seseorang kebahagiaan, begitu pula sebaliknya. Pangeran ke-7 Lucius, kemampuan GSP-nya adalah mampu untuk menjebak orang lain. GSP milik pangeran ke-8 Sale adalah mampu untuk mengendalikan orang lain. Pangeran ke-9 Hulkenberg, GSP-nya mampu untuk memberikan kekuatan ke orang lain. GSP milik pangeran ke-10 kemampuannya yaitu mengambil rupa dari salah satu yang mati antara pangeran ke-10 atau pangeran ke-11. Pangeran ke-11 Fugetsu, GSP-nya adalah mampu untuk menciptakan pintu kemana saja. GSP milik pangeran ke-12 kemampuannya yaitu mengendalikan orang lain. Pangeran ke-13 Marayam, GSP-nya adalah mampu untuk menciptakan ruang dimensi penghalang. Sedangkan yang terakhir pangeran ke-14 atau pangeran Hubble, dirinya belum memiliki GSP. Sekian penjelasan dari Mimin Toko Shizugan. Terima kasih. Memaksa orang lain bukanlah hal yang baik. Setiap orang memiliki prinsip hidupnya tersendiri. Kutipan dari Tonpa.